Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mentakdirkan kita bisa kembali berkumpul sama-sama berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahwasanya kita banyak kekurangan, akan tetapi kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, menjadi amal soleh kita, menjadi penyebab selamatnya kita di akhirat kelak, menjadi penyebab bekal yang bermanfaat tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya. Ya, semoga kita juga termasuk di dalamnya, yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syarah Umdatul Ahkam di hadis yang nomor 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka jadikanlah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan falyaj'al tu falyadha, letakkanlah air di fi anfihi ma'an, letakkanlah air di hidungnya. Diletakkan maksudnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, yakni fal yajzab
al-ma'a binafsihi ila batini anfih. Fal yajzab itu maksudnya adalah menarik air. Atau bahasa lainnya menghirup air. Jadi nyuci meletakkan air di hidung itu maksudnya adalah diletakkan kemudian dihirup, disedot. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah disedot summa liyang tasirhu. Kemudian ia mengeluarkannya, liyang tasir. Ini yang pertama atau poin yang pertama dari hadis ini. Kemudian yang kedua kata beliau, wa manistajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, istijmar berarti bersuci dengan selain air. Ya, dengan selain air. Bisa dengan batu, bisa dengan tisu atau benda-benda lain yang bisa menyerap. Benda-benda lain yang bisa menyerap. Barang siapa yang melakukan istijmar, maka hendaklah dia melakukannya secara ganjil. Ini poin yang kedua. Yang ketiga beliau mengatakan wa idistaiqadha ahadukum min naumihi, dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, min naumihi, falyaksil yadaihi, maka hendaklah dia mencuci tangannya, kedua tangannya, qabla ayyudkhilahuma fil ina'i, sebelum ia memasukkan kedua tangan tadi ke dalam wadah, ke dalam bejana, ke dalam mangkok. Sebelum ia memasukkannya ke dalam mangkok. Ini berarti menunjukkan di masa Nabi itu umumnya kalau wudu itu siwurnya itu ya tangannya ini. Kemudian wadahnya itu, wadah tempat wudunya itu umumnya adalah al-ina, bejana. Ya. Tidak seperti kita pakai apa? Pakai keran, pakai keranan. Kalau dulu enggak. Tempat wudunya itu imma baskom, ember yang terbuat dari kulit gitu ya. Itulah tempat wudu mereka. Artinya sederhana banget gitu ya, sederhana. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Ya, dicuci tiga kali. Fa inna ahadakum, karena salah seorang dari kalian itu, sesungguhnya salah seorang dari kalian itu la yadri aina batat yaduhu, tidak tahu di mana tangannya itu, kedua tangannya itu bermalam. Ya, karena orang yang tidur malam itu tangannya kadang-kadang garuk sana, garuk sini tanpa disadari, tanpa diketahui oleh kita yang sedang tidur. Nah, wa fil lafzi li Muslim, dan di dalam lafaz lain, lafaznya Imam Muslim, falyastanshik bimin khoraihi minal ma, maka hendaklah dia yastanshik itu adalah apa? Idkhalul ma fil amfi, ya, memasukkan air ke dalam hidung. Itu namanya fal yastansik atau istansik ya. Istansako yastansiku. Masukkan air ke dalam hidung, ke dalam apa? Bimin khoraihi, ya, ke lubang hidungnya. Minal ma, yang dari apa? Dari air, yang dimasukkan air. Wa fil abdin, dalam lafaz yang lain, man tawaddoa falyastansik, dan siapa yang berwudu maka adalah dia menghirup air. Judul hadis ini adalah bayanu syai'in min anwa'it taharah, penjelasan sesuatu dari macam-macam taharah. Nah, Syekh Abdullah Al-Bassam
Beliau menyebutkan pertamanya adalah gharibul hadis. Gharibul hadis. Yang pertama lafaz tawaddu'a ahadukum. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maksudnya adalah idza syara'a fil wudu. Idza syara'a maksudnya adalah idza dakhala. Apabila seseorang masuk ke dalam wudu atau mulai berwudu, ya, mulai berwudu. Liyastansir, ada lafaz liyastansir maksudnya adalah yakni liyukhrijal ma'a min anfihi. Liyastansir mengeluarkan air dari hidungnya ba'da idkhali fihi, setelah dimasukkan. Jadi betul-betul dimasukkan ke hidung, ya, bukan bukan sebatas nyuci hidung, ya, bukan nyuci hidung tapi betul-betul dimasukkan ke dalam hidung. Wa idkhalihi huwal istinsyaq. Memasukkan air ke dalam hidung itulah namanya istinsyaq. Ya, jadi kita harus paham juga bahasa ini. Istinsyaq berarti memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar berarti mengeluarkan air dari hidung. Yang ketiga ada bahasa istijmar atau istajmar. Istijmar maknanya adalah istakmalal jimar. Istakmalal jimar, menggunakan jimar. Wahiyal hijarah, dia adalah batu. Ya, hukum asalnya istijmar itu dengan batu-batu. Maka pakai kalimat yang jamak hijarah, bukan hajarun tapi hijarah. Al hijaratu maka batu-batu. Untuk apa? Li qata'il adza al khariju min ahadis sabilain, untuk menghilangkan gangguan. Gangguan di sini maksudnya adalah najis yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Itu bisa disucikan dengan apa? Dengan menggunakan batu. Nah, ini disebut dengan istinja bil hijarah. Bersuci dengan menggunakan batu namanya adalah istijmar. Baik, 3 poin ini dari gharibul hadis yang pertama. Sebelum dilanjut coba kita ulang lagi. Pertama istinsaq. Apa tadi istinsaq? Nyedot air ke dalam hidung. Yang kedua istinsar. Istinsar apa? Mengeluarkan air dari dalam hidung. Yang ketiga istijmar. Apa istijmar? Bersuci dengan menggunakan batu, ya, batu. Dan juga ini bisa juga yang lainnya, ya, misalnya pakai daun kering bisa juga, pakai tisu, ya, bisa juga istijmar. Lebih bagus lagi kalau sebelum bersuci dengan menggunakan tersebut diawali batu dulu, 3 batu, kemudian disusul dengan air. Ini lebih utama. Ya, ini lebih utama. Mungkin ada yang bertanya, kalau ada air mengapa harus pakai batu? Nah, ya kan sudah ada air, untuk apa harus pakai batu? Kalau ada batu, ada air, ada dua-duanya, maka kita boleh menggunakan dua-duanya. Batu terlebih dahulu, kemudian setelah itu disusul dengan air. Ini lebih utama. Maka kita akan dapat pahala. Setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan mendatangkan pahala. Tujuan kita itu sebenarnya adalah mencari pahala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pada asalnya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah yang keempat namanya istinja. Kalau istinja apa? Bersuci dengan menggunakan air. Itu namanya istinja. Bersuci dengan menggunakan air. Bersuci yang dimaksud apa? Bukan wudu, bukan. Istinja, bersuci yang dimaksud adalah tatkala kita menghilangkan najis dari kubul atau dubur. Maksudnya cebok gitu ya. Cebok itu kalau pakai batu, pakai tisu namanya istijmar. Kalau pakai air namanya istinja. Istinja itu bersuci pakai air.
Nah, itulah yang membedakan umat Islam dengan yang lainnya. Kalau orang kafir barangkali ada yang tidak cebok kalau nggak ada air, atau mungkin juga ada yang tidak cebok. Ya, jadi seperti hewan. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya yang keempat, fal yutir. Ada kalimat lafadz bunyi apa? Fal yutir. Maka hendaklah dilakukan witir. Maksudnya adalah liyunhi istijmaruhu ala witrin. Liyunhi itu maksudnya agar dia mengakhiri apanya? Mengakhiri istijmarnya dengan bilangan ganjil. Ganjil. Misal salasun, 3 batu, ya, 3 batu. Atau kata para ulama boleh 1 batu, yang penting ujungnya 3, batunya 3, terusan ujungnya 3, dan kita tidak megang najis, ya, tidak megang najis, ada pegangannya, misal, terus ada pojoknya 3, itu juga boleh. Nah, kalau tidak 3 misalnya dianggap belum suci, maka bisa khomsun, bisa 5, batunya disiapkan 5. Au nahwihima, atau yang semisalnya, bisa 7, bisa 9 kalau memang dianggap belum suci, ya. Dan orang yang beristijmar itu bisa jadi tidak bersih banget, ya. Enggak bersih banget, mungkin masih ada bau-baunya dikit gitu kan. Kalau pakai batu beda dengan pakai air. Mungkin bisa jadi masih ada bau-baunya dikit, tapi itu makfuun, dimaafkan. Nah, ini penting, ya. Ini penting. Kadang-kadang misalnya kita pergi ke gunung, ada saudaranya tinggal di gunung. Pas di puncak gunung pengen buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Waduh, nggak ada air, gimana caranya ini supaya tidak terancam dosa, ya, karena salah satu sebab orang disiksa kubur itu apa? Tidak bersuci dari buang air kecil. Ini dosanya, ancamannya berat, ya. Maka bisa dengan solusinya menggunakan batu atau tisu atau yang lain yang bisa menyerap, ya, seperti daun kering yang memang bisa menyerap. Nah, hendaklah dia menghentikan istijmarnya itu liaqalla min salas, paling sedikit atau bahasanya minimalnya 3. Minimalnya berapa? 3. Kemudian itu yang ketiga, fal yutir. Fal yutir artinya hendaklah bilangannya ganjil. Yang keempat itu. Yang kelima, fa inna ahadakum la yadri. Kalimat sesungguhnya kalian itu tidak tahu. Ini adalah ta'lil li ghuslil yad atau li ghuslil yadi ba'dal istiqoz. Alasan mencuci tangan setelah bangun dari tidur. Kenapa sih kalau kita bangun tidur harus nyuci tangan 3 kali? Nah, ini pun kadang-kadang kita kalau belum tahu ilmu kita nggak nyuci. Kadang-kadang kita sudah tahu ilmu pun lupa. Kita begitu bangun tidur, main bangun aja, langsung ambil air cuci muka misalnya, ya. Maka ini dia tidak mengamalkan hadis ini. Jadi begitu bangun itu, sebelum ini digunakan untuk mencuci yang lainnya, tangan ini cuci dulu 3 kali. Ingat hadis ini perintah Nabi SAW. Begitu bangun, kalau misalnya air kita berada di ember, di bak, maka caranya gimana? Embernya miringkan, tuangkan 1, 2, 3, terus yang kiri juga 3 kali. Nah, seperti itu menjalankan perintah Nabi SAW, maka ia mendapatkan pahala. Baru setelah itu dia mau wudu, mau apa, boleh. Nah, kemudian yang ke-6, batat yadu. Tangannya bermalam. Hakikatul mabit yakunu min naumil lail.
Hukum asalnya hakikatnya bermalam itu terjadinya tuh malam hari. Itu hukum asal seperti itu. Hakikatnya bermalam itu di malam hari. Akan tetapi ulama yang lainnya diantaranya Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Burhan, annaha takunu bimakna sara fala takhtasu biwaqtin. Sara menjadi dimanapun, tidak ditentukan dengan waktu, ya, tidak ditentukan dengan waktu. Artinya walaupun siang juga itu, tidur siang, bangun dari tidur, sebelum menggunakan tangan untuk sesuatu, cuci dulu 3 kali, dapat pahala. Nah, nomor 7 sudah ya tadi ya. Fal yastansik maksudnya adalah idkhalul ma' fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Ini gharibul hadis, kalimat-kalimat gharib di dalam hadis tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam makna al-ijmal, maknanya secara global. Yastamilu hadzal hadis ala salasi faqaratin. Hadis ini mencakup 3 poin. Di hadis ini mencakup 3 poin yang kita tadi sudah sebutkan, ya, satu-satunya. Poin yang pertama apa? Likulli faqratin hukmuha al-khassu biha. Setiap poin itu hukumnya khusus. Ya, hukumnya khusus. Jadi satu hadis ini ada 3 poin, beda-beda, ya, beda-beda. Al-awwal, yang pertama adalah fadzukira annal mutawaddi idza sara'a fil wudu idkhala al-ma'a fi anfihi thumma akhrajahu minhu wa huwal istinsaq wal istinsar al-mazkuru fil hadis. Disebutkan sesungguhnya orang yang wudu itu disyariatkan, dimulai di dalam wudunya itu dengan disyariatkan di dalam wudunya itu memasukkan air ke dalam hidungnya. Tsumma akhrajahu minhu, kemudian keluarkan air dari hidung tadi, wa huwal istinsaq. Yang masukkan air namanya istinsaq. Mengeluarkan air namanya istinsar. Inilah yang disebutkan di dalam hadis. Li'annal anfa minal wajhi, karena hidung itu termasuk dari wajah. Jadi di dalam ayatnya kan Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apalagi? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mendirikan salat, maka hendaklah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Tidak disebutkan istinsar, tidak disebutkan istinsar. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, ya, hidung itu berada di wajah, maka menghirup air ke dalam hidung itu termasuk bagian dari mencuci wajah. Makanya dia, karena hidung itu ada di wajah, maka dia masuk dalilnya ke dalam ayat tersebut. Rinciannya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alladzi umira al-mutawaddi bi ghuslihi, yang mana diperintahkan orang yang wudu itu untuk mencucinya. Sehingga dengan hal tersebut, jadi kan kita ini kan di hidung ini kan ada bulu-bulu, ya, ada bulu-bulu. Terkala kita menghirup itu, yakinlah bahwasanya ada debu-debu, maka bulu-bulu hidung itu menyaring debu-debu. Nyangkutlah debu-debu itu di mana? Di bulu-bulu itu. Kalau dibiarin lama-lama akan tebal bulunya. Debunya akan tebal. Kemudian ada juga upil-upil, ya. Ada apa bahasanya? Ada upil-upil kan? Ingus-ingus yang mengering di nyangkut di mana? Di bulu-bulu tadi.
ini bisa menyebabkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak sedap. Sehingga bisa jadi kalau sholat, bau ya, padahal baunya ada di hidungnya itulah ya. Jadi sholatnya jadi enggak khusyuk. Khusyuk apa enggak? Enggak khusyuk. Makanya salah satu hal yang mesti diperhatikan itu adalah kita enggak boleh ganggu diri sendiri enggak boleh, ganggu orang lain juga enggak boleh. Salah satunya adalah mengganggu dengan bau. Oleh sebab itu kenapa salah satu mandi yang disunnahkan itu adalah mandi di hari Jumat. Kenapa sebabnya? Sebab agar tatkala dia sholat tidak mengganggu saudaranya yang sedang sholat. Karena kalau misalnya dia sholat Allahu Akbar, tiba-tiba datang temannya sebelah bau terasi, terasi. Terganggu nggak khusyuknya? Terganggu. Itu mengurangi pahala. Pahala. Datang lagi sebelahnya, bau pete. Ya, apalagi kalau kita habis ngangkit, kita harus siap benar tuh minyak wangi ya, agar tetangga kita tidak terganggu, tidak terganggu. Kemudian apalagi juga usahakan baju yang kita kenakan itu yang polos. Bagaimana kalau kita menjadi karyawan misalnya ada karyawan pabrik tahu misalnya kan. Jadi kan karyawan tahu Paijo misalnya kan, ditulis di bajunya biasanya kan, atau bakso urat ditulis. Itu jangan dibawa untuk sholat, ganggu orang. Memang kita dapat pahala sholatnya kalau khusyuk ya, tapi akan dipotong pahala tadi. Di sana dapat gaji, tapi akan dipotong gajinya tadi. Kenapa? Karena dia juga selain sholat dia ganggu orang. Dipotong, rugi enggak? Rugi. Dan mengganggu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini berat. Ini perkara berat ya. Makanya kita harus perhatikan betul, jangan sampai kita mengganggu orang. Bahkan tata cara sholat itu juga bisa mengganggu orang. Contoh misalnya ada orang sholat di depan kita, ya, yang sebelahnya batal, mundur yang batal tadi. Nah yang sebelah tuh nggak geser-geser, nggak ngerapet-rapet. Itu juga ganggu kita yang di belakangnya. Aduh, kita mau maju tapi mereng, ya, maksudnya nyerong. Kalau depan kita langsung maju. Tapi ini di sebelah sana nyerong. Aduh, kenapa orang sebelah itu nggak mau cepet merapat? Atau yang kedua kadang renggang di sebelah kita. Ini kita keganggu, nggak mau nempel, dia nggak mau geser, itu kita keganggu. Ya, jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu. Nah, itu bisa jadi dosa. Ya, bisa jadi apa? Dosa yang kita nggak terasa. Kita merasa itu nggak dosa. Padahal itu bisa jadi dosa, dan setiap dosa itu pasti ada hukumannya, ada konsekuensinya. Karena Allah Maha Adil. Baik. Nah, jadi disyariatkan untuk nyedot air ke hidung sehingga hidung kita bersih, ya, sehingga hidung kita bersih. Makanya orang-orang yang wudu walaupun kulitnya enggak putih tapi kelihatan wajahnya coklat bersih. Apalagi hitam misalnya, hitamnya bersih. Beda dengan orang, coba aja perhatikan. Orangnya sebenarnya kulitnya putih tapi jarang wudu, itu enggak kelihatan sinar di wajahnya, enggak kelihatan. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, summa dzukira aidon anna man arada qat'al adha al khariju minhu bil hijarah an yakuna qat'uhu ala witrin. Disebutkan juga orang yang ingin membersihkan kotoran-kotoran yang keluar darinya, maksudnya keluar dari kubul dan dari dubur, bil hijarah, dengan menggunakan batu yang tadi disebut dengan apa? Istijmar. Ulangi, yang tadi disebut dengan apa? Istijmar. Maka an yakuna qat'uhu ala witrin, hendaklah dia mensucikannya
atau mengakhiri istijmarnya dalam keadaan ganjil. Aqalluha minimalnya berapa? Salasun, ya, minimalnya 3 kali. Wa a'laha ma yanqati'u bihil kharij, dan banyaknya atau paling banyaknya berapa? Ya sampai apa? Sampai bersih, ya sesuai dengan kebutuhannya. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, ya. Kalau 9 berarti sudah apa? Diare. Diare 9 ya. Wa tunkil mahal in kanat witron, dan dia akan bersih tempat tersebut apabila ganjil. Jadi gini, yang pertama gosokan pertama gitu, maka cari batu juga jangan yang kasar banget ya, nanti bisa luka. Gosokan pertama set itu menghilangkan najisnya, lempar, buang. Gosokan kedua apalagi mengeringkan tempat tersebut. Nah, gosokan ketiga itu menjadi suci. Jadi 3 kali itu ya pas, ya 3 kali pas. Makanya wudu juga dianjurkan 3 kali, wajah 3 kali. Cuma 3 kali itu untuk kebersihan yang sempurna. Wa illa, tapi kalau belum ganjil, misalnya 3 kok belum cukup, 4 misalnya, maka zada wahidah, tambahi 1 agar jadi 5, ya agar jadi 5. Tutiro a'dadus syafa, ya hendaklah dia mengganjilkan bilangan yang genap. Hendaklah dia mengganjilkan bilangan yang genap. Ini yang kedua dari hadis ini. Dan belum ya. Yang ketiga, wa dzukira aidan annal mustaiqidha min naumil lail, sesungguhnya orang yang bangun dari tidur malam, la yudkhilu kafahu fil ina, jangan dia dimasukkan tangannya ke dalam bejana, au yamassu biha syai'an radban, atau mengusap dengannya sesuatu yang basah, hatta yaksilaha salasa marrat, sampai dia mencucinya 3 kali. Karena li'anna naumal lail ghaliban yakunu tawilan, karena tidur malam itu umumnya panjang atau lama, umumnya lama. Tidur malam itu umumnya lama. Wa yadahu tatishu fi jismihi, dan tangannya selama dia tidur malam tadi beredar, jalan, ya megang di tubuhnya, pegang apa saja. Fala allaha tashibu ba'dul mustaqdharat, maka bisa jadi tangannya itu mengenai sebagian yang kotor-kotor. Wa huwa la ya'lam, dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Fasuri alahu ghusluha lin nadzafah al masru'ah, maka disyariatkan baginya untuk mencucinya, ya agar bersih yang disyariatkan, ya. Masya Allah, jadi agama kita ini betul-betul menjaga kebersihan, betul-betul menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Nah, terakhir faidah atau ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Hadis yang 3 poin tadi kita bahas. Apa yang bisa diambil? Pertama, wujubul istinsyaqi wal istinsari. Hukumnya wajib istinsak itu. Hukumnya wajib. Istinsak wajib, istinsar juga wajib. Jadi maksudnya bukan disedot, langsung ditelen, tapi dikeluarkan lagi. Hukumnya wajib. Karena kalau ditelen, ya kecuali kalau ketelen ya. Kalau ditelen itu bisa menelen kotoran-kotoran, ya, kotoran-kotoran. Akan tetapi yang perlu jadi catatan kita adalah
kalau kita sedang berpuasa. Kata Nabi apa? Wa balik fil istinsak. Hendaklah kita balik bersungguh-sungguh di dalam istinsak tadi. Sedot gitu kan sampai neng kepalanya itu kan. Sampai leng biasanya gitu. Apalagi nggak biasa ya. Nah, kecuali dalam keadaan puasa. Nah, kalau puasa dikit aja ya. Kalau puasa dikit aja. Sebentar lagi kita puasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan yang mulia tersebut. Allahumma amin.